Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nastaftihu bihil khairat wa nusrata ala tahsilin nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati thiqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi fa huwa adhaful iman. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hamba Allah kekasih Rasul yang mulia. Ketika Allah memberikan kita amanah, apakah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya? Banyak orang berpikir bahwa apa yang ada pada diri kita itu adalah milik kita. Mata adalah milik kita, telinga adalah milik kita, lisan milik kita. Padahal itu semuanya adalah titipan Allah. Yang namanya titipan pasti satu saat akan diminta kembali sama yang punya. Ketika kita dititipin oleh Allah itu, kita bisa gunakan dengan baik ataukah tidak? Karena persoalannya adalah hidup itu bukan hanya sekarang ini. Kita nanti akan dipisahkan dengan mati. Al-mautu babun, mati itu hanya sekedar pintu. Dan setelah itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita. Karena itu, semumpung kita masih punya kesempatan, mari kita gunakan titipan itu dengan sebaik-baiknya. Banyak di antara kita hari ini saja, apakah lisan yang kita gunakan ini untuk berzikir atau hanya untuk ngobrol sesuatu yang kurang bermanfaat? Harusnya kalau kita tahu itu adalah titipan dari Allah, kita gunakan untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk sesuatu yang bermanfaat. Kadangkala kita ngobrolin sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Telinga sama. Ketika kita dititipin telinga, sudahkah kita gunakan telinga itu untuk yang baik-baik? Untuk mendengarkan nasihat diniyah, nasihat agama, kemudian kita laksanakan yang baik-baik. Begitu juga ketika kita dititipin mata, sudahkah mata yang kita gunakan itu, yang dititipkan oleh Allah itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya? Untuk baca Quran,
Yang ada saat ini kita gunakan mata ini hanya untuk WhatsAppan terus. Kita gunakan untuk membaca berita yang kadangkala membuat berita itu yang tidak bertanggung jawab. Ingat saudara-saudara bahwa ketika kita nanti sudah tidak ada di dunia ini, kita harus mempertanggungjawabkan itu semua. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kesempatan buat kita supaya kita ini menjadi orang yang bahagia. Allah berfirman, kalau ada di antara kita pengen beruntung, itu ada 3 hal yang harus kita garis bawahi. Pertama adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pertama adalah hendaknya di antara kalian itu ada yang selalu mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan itu luar biasa, saudara. Susahnya kalau ngajak gampang, tapi untuk melakukan sebuah kebaikan itu sebenarnya gampang, tapi terkadang kita menyepelekannya. Bahkan kebaikan itu luar biasa. Sesuatu yang baik akan membuat diri kita menjadi yang baik. Imam Ghazali mengatakan, kebaikan itu pun adalah doa buat diri kita. Karena di antara kita, antara kebaikan dan keburukan itu bisa kita timbang. Banyakan mana? Dan Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Banyakan nganggurnya atau banyak berbuat kebaikan kitanya? Karena itu ayo sama-sama perbanyak untuk mengajak kebaikan. Yang kedua adalah wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang arif. Memerintahkan yang arif itu seperti Kanjeng Nabi. Orang yang arif itu bukan hanya lisannya yang berucap, tetapi dilanjutkan dengan perbuatannya pun sama dengan apa yang diucapkan. Ketika kita menyerukan untuk bertahajud, maka memerintah untuk kita bertahajud, tetapi terkadang yang memerintahkannya tidak mengerjakan tahajud. Itu namanya tidak arif. Yang arif itu adalah ketika kita memerintahkan sesuatu kepada orang lain, maka kita melakukan apa yang kita perintahkan. Itu sungguh luar biasa. Yang ketiga adalah, termasuk orang yang beruntung itu adalah wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Saudara, banyak orang mencegah kemungkaran itu selalu dipandang adalah orang lain, perbuatan kejelekan orang lain. Orang lain itu mabuk, itu sebuah kemungkaran. Oke, itu adalah sebuah kemungkaran. Tetapi terkadang kita tidak mau membaca diri kita bahwa kita hari-harinya pun penuh dengan kemungkaran. Harusnya kita membaca diri kita. Karena begini, semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata itu tidak nampak. Kesalahan orang lain yang sekecil-kecilnya kita mampu membacanya, tetapi kesalahan diri kita yang sekecil sebesar-besarnya terkadang kita tidak menyadarinya. Gimana caranya untuk mencegah itu, kemungkaran itu? Allah sudah menjawab, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat itu mampu mencegah kekejian dan kemungkaran. Saudara, kalau mungkin kita mencegah kemungkaran orang lain rasanya sulit, ayo sama-sama kita mencegah diri kita sendiri-sendiri. Dengan apa? Dengan membenarkan atau memperbaiki sholat-sholat kita. Karena kebanyakan sholat kita ini standar, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, belum bisa menikmati rasanya sholat itu bagaimana. Sholat yang benar adalah sholat yang tidak terburu-buru. Sholat yang benar adalah sholat yang dilakukan dengan baik.
bacaannya tidak terburu-buru, bacaannya itu tumakninahnya yang bagus, itu nanti akan Allah bersemayam, Allah semayamkan pada hati kita masing-masing. Ada 4 hal sesuai dengan huruf di dalam sholat itu. Pertama, sholat hurufnya adalah shod. Shod itu artinya sabar. Orang yang sholat dia akan punya jiwa yang sabar. Kalau sholatnya buru-buru, bagaimana kita akan punya jiwa yang sabar, saudara? Kemudian yang kedua, lam. Lam itu artinya latif. Latif itu artinya lemah lembut. Orang yang sholat buru-buru, bacaannya, Al-Qur'annya buru-buru, bagaimana Allah menghantarkan hati kita menjadi orang yang lemah lembut? Tidak mungkin, saudara. Karena itu Al-Quran yang kita baca yang sebaik-baiknya, baik sholat di rumah maupun di masjid. Makanya Kanjeng Nabi itu menyerukan kita untuk berjemaah. Itu kenapa? Karena al-jama'atu rahmatun, mendidik diri kita menjadi hati yang lemah lembut. Nanti Allah yang mengantarkan kelemah lembutan itu. Kalau kita setiap hari sholat tapi hati kita kasar, ngomong kita itu ngomong kasar, berarti sholatnya belum mampu mendidik dirinya dengan baik. Yang ketiga adalah amanah. Sholat itu mengajarkan amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita sholat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang amanah. Coba bayangkan, mulai dari Kanjeng Nabi sampai saat ini yang namanya sholat itu sama, nggak boleh dirubah-rubah, harus jujur. Kalau nggak jujur batal sholatnya. Kita memaknainya terkadang hanya sekedar itu saja, padahal itu mengajarkan kepada kita satu amanah yang luar biasa. Dari takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam, maka sholat itu kita nggak boleh ngapa-ngapain, diajari kita oleh Allah dengan sebuah kejujuran. Tinggal kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang mengerjakan sholat tetapi dia tidak jujur, dia suka bohong sama orang lain, membohongi publik, membohongi orang lain, berarti sholatnya tidak berhasil untuk mendidik dirinya. Akhirnya dari hal tersebut membuat diri kita untuk yang keempat, tak. Dari jiwa yang sabar, kemudian hati yang lemah lembut, kemudian amanah, akhirnya bermuara kepada tak. Apa itu tak? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang bertakwa itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka aibnya akan ditutup oleh Allah dan akan diberikan poin, diberikan rahmat, diberikan pahala yang sangat besar. Karena itu, ayo sama-sama untuk mencegah kemungkaran pada diri kita. Ayo sama-sama kita mulai. Menurut kita terkadang sholat ini hanya untuk kepentingannya untuk kita. Bukan, saudara. Sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu kepentingannya bukan untuk diri kita saja, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka semua akan dibuka pintu rahmatnya, pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Karena itu ayo kita perbaiki. Karena muara negara ini akan jadi aman, daerah ini akan menjadi sejahtera, aman, sentosa, dilindungi oleh Allah. Kita perbaiki ibadah kita. Semoga Allah melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi keluarga kita, melindungi masyarakat kita, lingkungan kita, bahkan melindungi bangsa dan negara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salaman tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arham ummata Muhammad wa aslih ummata Muhammad waghfir ummata Muhammad wa alih baina ummati Muhammad wa farij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fih innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.